Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bayu Asep Saputra dengan NIM 2313 dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam kali ini saya akan memaparkan mengenai MK filsafat sosial dan politik. Oke, apa sih itu panoptikon yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham? Bagaimana pula cara kerjanya sehingga menjadi sebuah simbol cara kerja kekuasaan? Oke, di sini saya jawab. Mungkin secara etimologis, panoptikon itu berasal dari gagasan Jeremy Bentham pada abad ke-18. Mengenai apa? Mengenai desain arsitektur penjara sirkular dengan menara pengawas di pusatnya. Artinya ada menara pengawas tuh di penjara yang gimana di tengah-tengahnya tuh, di tengah penjara itu ada menara pengawas. Di mana setiap narapidana dalam sel yang diterangi cahaya dapat diamati setiap saat tanpa mereka tahu apakah mereka benar-benar diawasi atau tidak. Nah, itu. Mekanisme ini bekerja melalui prinsip visibilitas permanen, namun tak terverifikasi. Yang mana memaksa individu untuk melakukan swadisiplin karena adanya potensi pengawasan yang konstan. Dengan kata lain, kekuasaan tidak lagi bekerja melalui kekerasan fisik yang kasar, melainkan melalui internalisasi pengawasan ke dalam kesadaran subjek. Konsep ini juga menjadi simbol cara kerja kekuasaan modern karena mencerminkan transisi dari kekuasaan berdaulat yang bersifat menghukum menuju kekuasaan disipliner yang bersifat mengatur dan menormalkan perilaku masyarakat secara halus dan efisien. Kemudian ada tokoh juga yang paling fundamental dalam mentransformasikan gagasan Bentham ini, yaitu salah satunya yang menjadikan teori sosial itu ada Michael Foucault. Ya, dalam karyanya itu ada Disciplines and Punish. Dia itu berargumen bahwa masyarakat modern telah menjadi masyarakat panoptik yang diatur oleh pengawasan sistematis dalam institusi seperti sekolah, sakit, pabrik. Tuh. Guna apa? Guna menciptakan tubuh yang patuh. Itu ya. Selanjutnya, bagaimana kedaulatan negara di era globalisasi? Kedaulatan negara di era globalisasi saat ini tuh mengalami pergeseran paradigmatik dari konsep kedaulatan absolut ala Westphalia menuju kedaulatan yang bersifat lebih relasional, terbatas, dan terintegrasi dalam jaringan global. Arus modal transnasional pengaruh organisasi internasional seperti WTO atau IMF serta revolusi informasi digital itu telah menyebabkan batas-batas teritorial negara menjadi berpori, sehingga negara tidak lagi memiliki kontrol penuh atas kebijakan ekonomi nasional atau arus informasi yang masuk ke wilayahnya. Meskipun demikian, globalisasi tidak serta-merta melenyapkan eksistensi negara, melainkan menuntut negara untuk meredefinisi perannya dari pemegang otoritas tunggal menjadi regulator dan koordinator dalam tata kelola global yang berlapis. Fenomena ini sering dianalisis oleh tokoh, contohnya seperti Saskia Sassens yang membahas tentang denasionalisasi atau ruang-ruang strategis. Serta ada lagi tokoh yang namanya Robert Cohen dan Joseph Nye dalam teori interdependensi kompleks gitu ya. Yang menekankan bahwa kedaulatan saat ini tidak lagi diukur dari isolasi kekuatan, melainkan dari kemampuan negara untuk bernegosiasi dan beradaptasi di tengah ketergantungan global yang tidak terhindarkan. Ya mungkin itu ya dari saya Bayu Asep Saputra.
Kurang lebih saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.